Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman, sahabat dimanapun berada? Semakin hari, semakin hangat orang berbicara tentang calon Presiden Republik Indonesia ke depan. Siapa ya kira-kira akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan menggantikan Pak D, Pak Jokowi? Tiga nama yang mencuat, yang begitu luar biasa. Yang pertama Anies Baswedan. Kemudian yang kedua Ganjar Pranowo. Ketiga adalah Pak Prabowo. Kita bisa melihat dari tipikal-tipikal calon presiden yang akan bertarung di 2024 ini nantinya. Ini bisa kita lihat dari masing-masing rekam jejak mereka. Ada calon presiden yang hobinya nonton film porno. Apa katanya? Saya kan sudah dewasa, kan tidak apa-apa nonton film porno ini. Ya perlu kita kaji lebih dalam lagi, apakah pantas orang ini menjadi seorang presiden. Kemudian dengan santainya ada beberapa cuplikan meminum minuman yang beralkohol, ya mungkin untuk menghangatkan badan dan lain sebagainya, itu urusan dia. Kemudian ada calon presiden juga yang berulang kali ikut gagal terus, gak menang-menang, tapi gak pernah tobat-tobat, ingin main lagi, ya, memiliki lahan perkebunan yang begitu besar dan luar biasa. Yang ketiga, ada orang yang sederhana, intelektual, murah senyum, kemudian agamanya luar biasa ibadahnya. Kalau kita lihat yang pertama, ya belum pernah kita nemukan, ya katanya sih yang rambut putih, kemudian terlalu banyak memikirkan rakyat, rambutnya putih, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi dia menjabat menjadi seorang gubernur, gagal. Kenapa gagal? Dia yang bilang gagal, gitu. Banyak daerahnya yang belum terbangun jalan rusak, tapi anehnya jalan rusak di tempat lain diperiksanya. Ngapain? Periksalah rumah sendiri, halaman sendiri, baru di lingkungannya, baru berkembang ke tempat yang lain. Jangan di rumahnya berantakan, dia ngecek rumah orang yang nggak bagus, diprotes dan lain sebagainya. Ini pimpinan seperti apa, kita pun tak tahu yang modelnya begini. Jadi kita carilah pemimpin yang luar biasa, yang disenangin oleh rakyat, bukan disenangin oleh pejabat, ya. Pimpinan yang disenangin oleh pejabat ada, karena mungkin bisa diatur oleh pejabat-pejabat yang lain. Tetapi kalau pimpinan yang disenangi oleh rakyat, itu pantas kita pilih. Ya, pilihlah orang yang cerdas, ya, orang yang bermartabat, rekam jejaknya tidak bermasalah, ya, selalu menghasilkan karya-karya yang luar biasa, bahkan diakui dunia. Salah satu contohnya JIS, ya, Stadion Sepak Bola Internasional yang dibangun oleh sosok Anies Baswedan, yang tadinya selalu dijelek-jelekkan orang, tapi dunia akhirnya mengakui hasil karyanya keren dan akan digunakan untuk kejuaraan dunia nantinya di JIS, ya. Ini luar biasa ini. Kemudian muncul lagi sebuah hal-hal yang paling ramai dibicarakan saat ini. Anies rencananya akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, ini bagaimana teman-teman? Pantaskah, cocokkah Anies dipasangkan dengan Ganjar Pranowo? Ini masyarakat yang akan menilai. Tadinya Anies, ya, dikatakan hasil survei jelek, nomor urut 3. Tapi kok tiba-tiba yang nomor urut 1 mau berpasangan dengan Anies? Dengar-dengar bahkan jadi orang nomor 2-nya pun mau. Ini aneh, ini keren ini, ya. Jadi kembali kepada rakyat. Kita carilah orang yang betul-betul pantas, cocok kita dudukkan sebagai Presiden Republik Indonesia, yang tidak memalukan dunia. Pandai berbagai macam bahasa, bahasa Inggrisnya nomor wahid, nomor 1, keren abis. Agamanya luar biasa, ya. Orang yang takut dengan Tuhannya, ya maka dia akan bekerja dengan baik. Kenapa? Apapun yang dia lakukan, Tuhannya akan tahu, dia akan melihat. Allah akan menyaksikan semua pekerjaannya dan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi 3 pasang calon ini cobalah masing-masing kita lihat, ya. Siapa yang pantas, yang cocok. Orang yang paling takut dengan Tuhannya, orang yang paling takut dengan Allah, dia akan takut juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ada suatu
kiasan bahasa yang saya anggap begitu luar biasa. Yang pertama dikatakan bahwasannya dokter tidak menjamin obat yang dimakan akan segera menyembuhkan pasien. Yang kedua, seorang guru berkata, ya, bukan karena pelajaran dia pintar, dia akan menjadi orang yang sukses. Tapi di sini janji Allah, kau perbaiki sholatmu, kau perbaiki agamamu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi udah jelas ya siapa yang akan kita pilih di sini. Nggak ada yang lain, orang yang takut dengan Tuhannya, orang yang takut dengan Allah. Ya, itu yang pantas jadi presiden. Kenapa? Dia bukan pekerja partai, tapi dia pekerja rakyat. Dia bekerja bukan untuk partai, korupsi sana, korupsi sini, kasih ke partai. Tapi kalau orang bekerja untuk rakyat, maka negara ini akan terbangun dan ke depan akan lebih baik lagi. Beliau ini orang yang punya kemampuan materi terbatas, Anies Baswedan, ya, tapi mempunyai aura yang begitu luar biasa. Kemanapun dia jalan, dia senyum. Dihujat orang seperti apapun, dia tetap tenang, tidak emosional. Tetapi dia merekam semua apa yang dikatakan orang tentang kejelekannya, dan dia berusaha mencarinya dan untuk memperbaikinya. Kenapa? Orang yang siap dikoreksi adalah orang yang siap untuk menjadi lebih baik ke depan. Tetapi orang yang dikoreksi marah-marah, maka dia hanya sampai disitulah prestasinya. Jadi teman, sahabat, dimanapun berada, jika ada orang yang mengatakan, pantaskah Ganjar dipasangkan dengan Anies? Dari satu sisi, ya boleh-boleh saja, tetapi tetap Anies Baswedan sebagai presidennya. Hal ini mungkin untuk meredam situasi politik yang semakin hari semakin memanas. Itu bisa saja terjadi. Tetap Anies jadi orang nomor 1, Ganjar jadi orang nomor 2. Kemudian nanti mungkin banyak yang protes lagi, apa pantas? Ya, ini kita lihat sekarang ini situasi partai politik yang didukung oleh masyarakat itu jatuhnya ke Anies Baswedan. Tetapi partai-partai lain didukung oleh para pejabat. Mana suara yang betul-betul real? Suara yang real adalah suara dari rakyat dan dari masyarakat. Jika kita terjadi sebuah perbedaan dalam pemilihan nanti, itu adalah sebuah keindahan. Tandanya itu adalah karya nyata. Di mana karya nyata itu? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini real, ini tidak masalah. Tapi siapapun nanti pemenang, kita harus dukung. Insya Allah mungkin adanya ramai dibicarakan Ganjar berpasangan dengan Anies, ini sudah merebak kemana-mana, ini jadi bahan pembicaraan orang di mana-mana. Ya, kita yang penting pilihlah calon presiden kita nanti ke depan, orang yang bisa membuat perubahan kepada Indonesia yang lebih baik lagi. Bukan melanjutkan program. Kalau melanjutkan program, ini akan begini-begini saja. Ya, kita perlu berpikir berkali-kali. Kita tidak berpikir harus membangun IKN. Padahal kota-kota yang ada di Indonesia perlu dibangun. Kalau bisa kita memperbaikinya, mempersiapkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, memanage ya daerah-daerah perkotaan di Indonesia ini dengan baik, kita nggak perlu sampai pindah ke IKN. Kemudian adanya lagi polusi. Polusi di Jakarta semakin hari semakin memprihatinkan. Gimana nggak memprihatinkan, jumlah kendaraan bertambah terus. Apa sih digembar-gemborkan masalah polusi ini? Ya agar kita nanti menggunakan kendaraan listrik. Siapa yang punya kendaraan listrik? Nanti kita cari tahu. Siapa sih agen besar, agen tunggal kendaraan listrik di Indonesia? Wah ini sudah senang, udah rame-rame. Karena bakal orang menggunakan kendaraan listrik. Perlu kita ingat, kendaraan listrik juga nantinya membawa dampak juga. Dampaknya di mana? Nanti kita lihat hasil penelitian-penelitian para pakar yang ada. Tetapi saat ini jangka pendek maupun jangka panjang yang perlu kita perbaikin adalah masing-masing daerah. Perkotaan kabupaten ini kita bangun. Jadi tidak semua orang datang ke Jakarta ingin mencari perubahan yang lebih baik. Jika ada perubahan-perubahan di kabupaten kotanya, orang nggak akan pergi ke ibu kota. Orang akan bertahan di kotanya, membangun kotanya. Karena kotanya itu dapat menjamin dia hidup lebih baik ke depan. Salah satunya mungkin bangun perguruan tinggi di masing-masing daerah.
Tidak harus berangkat ke Jakarta mencari universitas kampus yang ternama. Itu tidak perlu. Jika di kabupaten kota dibangun universitas-universitas yang baik. Besar harapan kita mungkin ini nanti Indonesia bisa berubah lebih baik ke depan, maka kita pilihlah calon presiden yang bisa membawa perubahan terhadap Indonesia. Kalau dia hanya melanjutkan program ini, Indonesia nggak akan pernah berubah, akan begini saja. Besar harapan kita, pilihan rakyat nanti cerdas, pilihan rakyat nanti membawa dampak perubahan untuk Indonesia. Ingat teman, sahabat dimanapun, carilah pimpinan calon presiden kita ke depan nanti, orang yang bisa membawa perubahan ke Indonesia yang lebih baik lagi. Sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.